Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun kita puasa, Bapak sekalian tetap semangat insyaallah ya. Dari pagi kita belum ngopi tapi tetap semangat insyaallah. Karya TNI semangat, ibu-ibu semangat, dan kita semangat. Tolong jawab salamnya yang kompak ya. Daun salam, daun saga. Cakep. Yang jawab salam masuk surga. Amin. Daun salam di kota Kediri. Cakep. Yang jawab salam pergi haji. Amin. Daun salam di kota Mekah. Cakep. Yang jawab salam insyaallah hidupnya barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ngaji dengan Ustaz campur, nggak usah tegang-tegang Pak. Tegangnya ntar malam aja lagi puasa, tegang-tegang ya nggak enak ya kan. Santai aja. Karena saya dikasih waktu kata 1 jam. Saya tanya istirahat sampai jam berapa? Jam 1. Terus jam 1 mereka ngapain? Masuk kantor lagi. Saya bilang kasihan nggak tidur, nggak apa mereka ini. Jadi tidurnya orang puasa itu ibadah Pak. Alhamdulillah. Apalagi kerjanya, ya kan? Produktivitas kerjanya lebih jos lagi. Sebenarnya kita gini Pak, enaknya puasa itu kan ibadah rutin. Kita udah biasa dari kecil TK kita dilatih sama bapak ibu kita. Masih ingat kan dulu? Puasa 4 hari, puasa beduk, asal dengar adzan zuhur langsung bluayung minum, makan gitu kan? Alhamdulillah kita udah dilatih. Nah sekarang bapak gantian melatih anak-anaknya loh Pak. Ibu-ibu nih harus melatih anaknya sekarang. Kalau dia nggak dilatih dari kecil kaget nanti, kaget nggak latihan puasa. Tapi alhamdulillah anak kita nurut ya. Pertama puasa separuh hari, itu pun buka puasanya nggak boleh nasi. Buka puasanya yang enteng-enteng udah minum batalin aja tong gitu. Alhamdulillah tuh anak kita ya ibu ya. Jadi ibu harus sabar. Belum sabar banguninnya. Sahur. Nah ini yang tukang bangunin sahur angkat tangan. Itu bocah perlu di diklat itu Pak. Bangunin sahur jam 1. Ibu-ibu marah apa marah? Bapak-bapak lagi anaknya tidur dibangunin ya kan. Dibangunin sahur juga ada manajemennya itu Pak. Yang pertama sebelum ke situ, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa ba'da tamiyah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Ayatnya enteng-enteng aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Itu ayat yang paling populer di kalangan bapak-bapak. Apalagi ayat yang ini sama-sama Pak, kita tes yuk. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Oh apa karyawan deh? Kutiba alaikumus siap. Kama kutiba bu ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Surat apa itu Pak? Al-Baqarah ayat 183. Bapak hafalnya 2183 gitu ya. Ini dibawa pulang. Kalau ayat yang pertama tadi surat ketiga, surat Al-Imran ayatnya 133. Jadi kajian kita nanti fokus ke situ. Bisa nanti ditambahin surat 2 Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Karena saya dikasih judulnya, judul yang agak ribet. Saya kasih, Pak, yang itu udah dibahas. Oke, saya manut panitia. Nah ini judulnya kayak gitu. Korelasi antara puasa dan takwa. Ngomongin puasa dan takwa, enak. Jamaah pertama kita bersyukur. Jadi senang-senang aja kita menjalankan puasa ini. Bersyukur masih dikasih umur, masih bisa puasa, masih dapat gajian. Sebentar lagi THR cair, amin. Aminnya yang kencang. Amin. Biar THR kita doain, pulang kita ceramah THR-nya double 3 kali. Amin. Kalau ada yang ngasih, balik juga sekali ya. Amin. Iya, sekarang THR itu di level apa aja? Pengurus masjid mikirin cleaning service masjid.
Direktur mikir anak buahnya. Ini kadang dunia kita ini kebalik-balik juga. Anak buah suruh mikirin THR atasan. Nyari duitnya kemana kan gitu. Ya, jangan dibolak-balik Pak. Ya kadang-kadang kita soal ke atasan harus bawain ini, bawain itu. Kalau baik sebatas makanan, buah-buahan wajar lah. Kopi, gula, teh, ya Pak ya, sepakat. Karena bapak-bapak ini mulai hari ini sudah persiapan 11 bulan kemarin cek saldo, wah sekian ya alhamdulillah. Kayaknya kalau untuk puasa 1 bulan ini gaspol bisa saya. Karena lihat saldonya cukup. Itu idealnya gitu Pak. Jadi 11 bulan kemarin itu kita nyari duit itu saldo di 1 Ramadan cukup banyak sehingga kita begini ada kota amal jangan pura-pura tidur Pak. Ya masukin, ya kan? Bukan hanya di BNI ini, kalau kata Allah Bapak di masjid BNI kurang rajin masukin utama, tapi di musola masjid masing-masing tar malam kita terawih di mana nih? Bawa duit Pak, ya kan? Di dompet Bapak buka. Ada yang warna hijau, warna merah, warna kuning, warna apa itu, duit mana yang Bapak akan ambil? Ya kan? Terserah Bapak aja. Kalau Bapak terawih setiap terawih 50.000 kali 1 bulan Ramadan 1,5 juta. Itu kalau orang bank kan pinter ngitungnya itu. Sedangkan pahalanya itu 70 kali lipat. Hitungnya sendiri Pak, kalkulasi. Jadi ketika nanti ada malaikat mungkar nakir di kuburan mungkar, lu gak tahu sih gua kalau bulan puasa nih, gua nggak mau sekian, gua nggak. Sholat tarawih gua juga milih yang 23 bukan 11. Gua lagi capek. Gua kalau lagi capek milih yang 11. Ya, jamaah itu lucu-lucu Pak. Ada juga sholat tarawih 36. Nah, kalau disuruh milih 36, 23 apa 11? Pasti suara terbanyak 11. Karena sholatnya nyantai, cepat bubar. Karena mau ngopi, mau ngerokok, mau makan, mau nyantai lah itu. Nah, apapun itu Bapak-Bapak sekalian, semua ada dasarnya. Saya minta yang di masjid ini pulang dari ceramah nggak usah. Tadi yang benar 23 atau 11 itu sholat. Bapak mau 23, mau 11, mau 36, mau nggak terserah. Rasulullah lebih dari itu malah Pak. Ya kan? Yang penting sholatnya dijaga aja. Kita nggak usah ribut gara-gara terawih. Gini hari masih ributin terawih mah itu umat Islam masih kacangan itu Pak. Kita masih gini yang ributin terawih. Nggak usah Pak. Alhamdulillah 11 itu 11. Kalau Bapak lagi pengen 23 ya lari aja ke masjid sebelahnya lagi. Di sono masjid 23 lari sih. Ada yang lucu satu komplek. Satu komplek itu biasanya hobinya kan 11. Nah, saya ceramah di Nusa Klaster Bintaro itu, di situ ada masjid yang 23, ada musola 11. Satu komplek itu banyakkan larinya ke yang 11. Sehingga masjid NU yang 23 ini, waktu saya ceramah tuh laki-lakinya 7 gelintir, ibu-ibunya bangsa 8 atau 7, kira-kira kan nggak nyampe 20 jamaahnya. Kalau untuk sholat Jumat sah nggak ya? Nggak sah Pak. Nah, tapi karena bukan Jumat ya sholat tarawih kita kultum, cuman kultumnya nggak seru, orangnya nggak banyak, nggak apa-apa. Nah sekali lagi itulah Indonesia. Dan kemarin juga saudara-saudara yang puasa duluan nggak masalah Pak. Kita kan rupiah hilal hari Minggu. Kemudian itu se-Indonesia berapa ratus titik tuh Pak menyampaikan sumuli rupiati. Jadi Pak ya, puasa ini kita dengerin ceramahnya nyantai aja Pak ya. Saya nggak tinggi-tinggi. Puasalah karena lihat hilal. Waktirul rupiati. Entar lebarannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nunggu rupiah hilal Pak. Bapak jangan kalau azan maghrib pas puasa terakhir jangan langsung takbiran Pak. Dengerin pengumuman Kementerian Agama dalam hal ini sidang isbat yang dihadiri bukan hanya NU aja. Wah, saya kan Muhammadiyah, Ustaznya kan apa? Muhammadiyah hadir, NU hadir, Persis hadir, Majelis Ulama Indonesia hadir, DPR Pusat hadir. Itu orang-orang pintar semua Pak. Sidang apa? Yel-yelan nggak apa-apa. Berdebat nggak apa-apa ilmiah. Ada ilmu hisab, ada ilmu ru'yah. Ini kenapa umat Islam, teman-teman Bang BNI harus tahu. Jangan gitu. Nah, pasti Lebaran pakai segala beda-beda hari segala. Setidaknya Bapak udah punya wawasan keilmuan bahwa itu karena melihat bulan. Oh, karena bulannya tidak terlihat. Bulan yang mana?
Kalau bapak ngeliat pakai kasat mata gini nggak bakal lihat. Kan itu harus radius ketiga, dan sekarang alatnya canggih, Pak. Nah, teodolin dan lain sebagainya itu alatnya udah super canggih sekarang. Apakah dengan alat canggih itu nggak bisa diakali, Ustaz? Udahlah, tentuin aja puasanya. Itu namanya tidak menghargai perbedaan. Pemerintah bisa aja bersikeras, pokoknya semua nggak boleh puasa kecuali ketetapan pemerintah. Kan nggak gitu Indonesia, Pak. Kecuali Arab Saudi, Pak. Bapak tahu Arab Saudi kalau puasa hari ini puasa semua, gaspol. Lebaran hari ini kok ada yang lebaran dulu yang bisa kena pasal hukum. Indonesia kan enggak. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang berada, persatuan yang juga, Pancasila jos. Betul Pak? Nah itu untuk supaya persatuan kesatuan umat Islam itu baik dan nggak usah saling menjegal, nggak usah saling menjelekkan. Insya itu yang pertama Pak, syukur. Yang kedua, salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah SAW. Di bulan Ramadan ini perbanyak juga salawat. Selain Bapak istighfar dibanyakin, salawat juga dibanyak. Nah kita ngetes nih karena dari pagi belum ada yang minum, baca salawat masih ada suaranya kan? Apa yang ingin apa? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sama-sama. Adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallallahu Muhammad. Oh masih ada suara, tenang. Apalagi model ustaz gini Pak. Kalau pagi ceramah subuh, zuhur sama zuhur, ntar maghrib ya kan, menjelang kultum terawih. Ini memang kalau ustaz ujiannya itu ujian gaspol di suara. Makanya kadang-kadang kalau ada ustaz ngimamin terawihnya suara kayak belerek, pas sholat subuhnya belerek, berarti udah kebanyakan ceramah. Makanya imam tuh gantian, imam terawih dijadwal, jangan sebulan aja. Sama kayak tempat ibadah saya, Bapak mungkin juga sama, silahkan dijadwal bergantian. Karena kalau seorang ustaz ngimamin 1 bulan full, itu lumayan itu, pegel pinggang dan lain sebagainya. Nanti ada yang tanya yang di belakang, Ustaz, bulan puasa boleh urut nggak? Jawab Pak. Boleh urut nggak Pak? Kalau lagi puasa boleh urut nggak? Pertanyaan diganti, batalkah puasa kalau sedang diurut? Bapak kok mesem-mesem dan jawabnya ragu-ragu itu kalau lagi bayangin yang urut cewek gitu kali ya. Nah kalau sampai itu kita ragu, jangan ragu Pak. Urut tidak membatalkan puasa kalau yang urut bukan cewek. Kalau urut cewek batal Pak. Yakin batal, nggak benar itu. Jadi Bapak mesem-mesemnya saya nggak jelas ini. Intinya kalau saya diurut oleh bapak, oleh adiknya, anaknya, atau refleksi yang resmi gambar kaki kan itu laki sama laki, cewek sama cewek, cari yang gitulah Pak. Itu aman, karena bapak capek 1 bulan, ada yang driver, ada yang ngangkat-ngangkat, ya, yang pikiran, ada yang duduk dulu depan komputer, badan kan kayak apa tahu. Yang nggak biasa bangun malam, yang nggak biasa sholat tahajud, terawihnya gaspol. Udah terawihnya gaspol di kampungnya bapak 23, udah 23, imamnya 1 napas, waduh, emang senengnya gitu ya, wahing, saking kagetnya makmum dia, wahing, nggak mau panjang dia, wahing, yang Jawa itu. Sebenarnya gini Pak, terawih cepet boleh, tapi fasolahnya masih kelihatan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin. Kan masih kelihatan itu Pak fasolnya kan. Alhamdulillah yaqin. Allahu Akbar, YouTube berarti udah ngeliat Bapak ya. TikTok udah ngeliat. Itu settingan beneran Pak. Bapak teliti dari kampung mana? Kayaknya semenjak saya dari kecil nggak ada gitu-gitu amat Pak. Saya lahir di Jawa Timur, di Ngawi, Ponorogo, Madiun, Magetan, di masa saya terawih. Secepat-cepatnya nggak gitu-gitu juga. Cuma memang
Orang terakhir dicepetin itu Pak, bisa bikin ketawa itu Pak. Akhirnya nggak ngantuk. Allahu Akbar. Karena dia sambil lihat temennya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan baca itu? Saya nggak jelekin itu, tapi dikritisi boleh lah. Ngono ya ngono, tapi aja ngono banget. Begitu boleh, tapi jangan terlalu dipaksakan. Memang kalau suruh milih, pengen cepat apa lambat? Cepat Ustaz. Sama kayak ceramah sekarang nih. Pengen cepat apa lambat? Cepat dari Ustaz. Ngantuk nih, kayaknya panjang amat ngomongnya. Tapi kalau saya percepat, saya ditegur dari Bapak Islam. Siapa yang tanggung jawab? Saya mau selesai sekarang nih, udah ya, tidur aja ya. Tapi ntar honor saya dipotong. Tanggung jawab sampean. Gak boleh Pak, saya dikasih waktu jam 1. Makanya santai, Bapak nggak usah tegang, terngantuk. Maka saya sampaikan ke Bapak Kis, lah mereka nggak tidur, kasih istirahat lah 5-10 menit. Sebenarnya bukan tidur banget, ngomongin banyak. Emang bulan puasa yang tadinya kita isomanya istirahat, sholat, makan, karena tidak makan, ya tentu baca Quran. Baca Quran baru tidur 2-3 ayat, padahal kelentak-kelentuk, biasanya setan kayak gitu. Tapi kalau melihat TikTok 2 jam, nah, jujur Pak, TikTok kan makin asik, makin gini, YouTube yang aneh-aneh. Tapi kalau Quran itu nggak nyampe 5 menit itu. Saya habis subuh Pak, saya wajibkan 1 juz kalau bisa. Saya, bukan Bapak. Enggak apa-apa, itu terserah Bapak. Saya juga berat dulu dari 1 ngain. Kalau bahasa Jawa 1 ngain. 1 ngain itu apa? 1 ruku. 1 ruku itu ngain ketemu ain itu Pak. Itu cakep itu Pak, segitu juga udah. Kalau yang cakep lagi, Bapak Al-Baqarah habisin, kan baca Ali Imran habisin, baca An-Nisa, panjang amat Ustaz, iya. Tapi ntar ketemu juz amma enak Bapak, amma yatasalun sedikit, ketemu Anas sedikit, mau baca Anas doang, nggak gitu juga kali Pak. Kata Pak Ustaz, tadarusnya 1 surat 1 surat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sadaqallahu azim, nggak juga ya. Itu kaitan terkait dengan bulan Ramadan. Pertama, jadi karena saya dikasih judul itu begini Pak, tadi antara puasa takwa. Bagaimana puasa dan takwa gak ada korelasi, itu pasti jelas Pak. Karena diwajibkannya puasa itu la'alakum tatakun. Catat tuh Pak, hubungan puasa dan takwa Pak, ada hubungannya. Karena ibadah puasa itu disuruh baik zaman sekarang, zaman Ki Benem, zaman Nabi-Nabi dulu, Musa, Harun, Ibrahim, Nabi Daud, Nabi apa aja, puasa juga, cuman beda tata caranya aja. Kayak apa Ustaz? Jadi baca aja di buku sejarah. Nah, la'alakum tatakun itu adalah visi misi orang puasa. Finalnya puasa itu takwa. Jadi kalau habis puasa kita takwanya 0 lagi, rugi Pak. Artinya di situ itu pertama. Yang kedua, hakikat atau makna takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu kan takwa. Itu pengertian yang paling dasar kan. Takwa adalah, gitu kan Pak, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Apa hubungan dengan puasa? Nah, puasa itu bagian dari pelaksanaan takwa. Menjalankan perintah Allah itu kan puasa. Puasa itu jalannya perintah Allah. Padahal takwa itu lebih daripada itu. Nah, sedangkan orang takwa kan banyak unsurnya. Di antaranya apa Pak? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, jaga mulut, jaga tangan, jaga mata dari jelalatan di mall. Macam ini, anak-anak muda nih. Ente jangan di mall mulu. Enggak Ustaz, saya emang kalau siang hari baru kalau saya di mall, nggak kuat saya di mall. Bukan nggak kuat ngeliatin cewek doang kan? Lo ngomong dari ngopi, lo pojok dari ngerokok, sini es, enak banget gitu. Ente melihat apa tuh ya, cairan yang siang hari dekat masjid ini kan ada cairan apa tuh Mas yang untuk ngepel, pengen. Padahal abang-abang di pojokan dekat masjid sampai kira apa? Sirup, motornya lagi itu. Jadi gitu Pak. Kita memang kalau siang hari lihat gorengan Pak. Padahal sampai lihat gorengan yang itu murah 5.000, 10.000. Tapi kalau siang hari kan menggodanya loh. Makanya dihindari Pak. Maka saya sepakai rumus sih, dia 11 bulan duit kita banyak banget. Sebulan ini nggak usah kerja kita. Nggak bisa Pak Ustaz, saya di Bank BNI peraturannya ketat ya sama.
Kalau peraturannya ketat, Bapak tinggal manajemennya aja. Bos, pokoknya saya ini kerja melayanin aja perintah bos, sudah saya jalanin kerjaan rutin saya kerja. Yang penting beres, saya dapat masjid tidur. Lah daripada yang lain-lain, Pak. Ya kan? Kalau ada yang waktu kosong, Bapak gunakan baca Quran. Kalau nggak ada waktu kosong, enggak Pak, saya kalau waktu kosong saya nyetel dangdut, nyetel ini, nyetel itu. Iya, rugi Bapak. Berjam-jam di depan komputer atau depan YouTube, tetapi tidak memanfaatkan Quran. Artinya apa? Sebulan Bapak nggak akan khatam Qurannya. Rugi apa rugi Bu? Rugi. Coba ibu-ibu ditanya. Khatamnya ada berapa juz itu dia baca ya? Saya tiap hari minum jus Ustaz. Cuman baca ayat saya belum berjus-jus. Nah yang hari kemarin masih minum jus dulu, belum buka jusnya. Mulai hari ini Bu, buka ya Quran dicium. Nih, saya kasih rumus dari Ustaz Camul. Puasa nih, itu ngapain Ustaz Camul ya? Kayak seger banget. Ya seger, cuma saya jangan berdiri Bu. Kalau Ibu ngerjain kiai ceramahnya kalau berani berdiri dong 1 jam. Mau lagi puasa suruh berdiri, enakan begini Bu. Tapi tetap seger, alhamdulillah atas izin Allah. Saya naik kendaraan diri sini enak, enggak haus, alhamdulillah. Puasa tahun ini Pak, hujan, alhamdulillah. Gerimis, mendung, ini Pak, cuacanya enggak panas. Artinya haus itu alhamdulillah. Tapi jangan sombong. Karena kalau kita ngomong dulu puasa tahun besoknya kita diuji kepanasan, enggak juga. Kayak di Arab Saudi Pak, Bapak. Kalau di Arab Saudi jangan sombong. Sekali Bapak sombong, gua dari Masjidil Haram nih, hotel gua mah gampang, gua mah deket, 2 menit gua nyampe. Keder nanti Bapak keluar dari masjid muter di hotel gua mana nih ya? Karena sombong. Cuma Mekah, Madinah dengan BSD beda. Bapak agak songong-songong sedikit, mungkin nggak diuji langsung sama Allah. Tapi kalau di Mekah tanah suci, cash and carry. Ya, Bapak bilang duit banyak, Bapak bilang nggak pernah kecopetan, bisa-bisa nanti pulang dari tawaf duit Bapak hilang. Ya, na'udzubillah. Itu yang berapa Pak? Yang kedua, yang ketiga, keutamaan bertakwa adalah mendapat penghapusan dosa. Nah ini, puasa juga diampuni dosa. Orang yang takwa, salah satu keutamanya diampuni dosanya. Orang puasa apalagi lebih jos lagi. Mana dalilnya? Sama-sama. Man shoma, bareng-bareng Pak. Man shoma, Ramadana, imanan, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, ini hadis Pak. Man shoma, man siapa orang shoma yang puasa. Ramadan, bulan Ramadan kayak gini. Iman dan waktu sabar. Karena iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bodoh amat mau digoda apa, gua nggak bisa. Dikasih sate, kasih gulai, kepala kakap, kasih sop iga apa, bodoh amat. Tanggal mengeluarkan. Karena dia biasa Pak. Kan puasa itu, puasa itu kan yang halal aja nggak boleh. Kan minum halal, makanan halal, sambal halal, es halal. Kok nggak boleh? Ya itu puasa. Apalagi ya yang halal aja nggak boleh. Apalagi ya. Karenanya puasa itu mendidik ketakwaan. Puasa mendidik disiplin. Disiplin apa Ustaz? Iya pokoknya saya kalau udah sahur nih, kalau dengar imsak. Kalau dengar imsak masih boleh makan nggak Pak? Gini. Imsak bahasa Arab dengan imsak yang praktek di Indonesia beda. Jadwal imsakiah kita itu bukan imsak di makna mencegah makan minum. Imsak itu amsaka yusiku imsak, artinya mencegah makan minum. Logikanya kalau udah imsak gak boleh makan minum. Itu logika bahasa Arab imsak. Tapi prakteknya di Indonesia, imsak artinya warning. Imsak artinya lampu kuning aja, dikasih waktu. Dulu zaman sahabat Rasul baca ayat 50 ayat. Pas ayat 50 ayat langsung azan subuh. Kalau sekarang dikasih waktu berapa? 10 menit. Tapi sampai jangan di teknis 10. Kata Ustaz tenang aja. Mentang-mentang 10 menit terus yang lepas apa 6 batang tuh rokok. Gua pokoknya kalau belum azan rokok gua belum gua taruh. Nah, jangan juga Pak. Kasihlah waktu 2 menit, 3 menit.
Kalau memang bapak bangunnya terlambat, ibu-ibu, itu beda lagi. Tapi kalau bangunnya tidak terlambat, ya dikasih waktu. Nah ini teman-teman yang terlambat bangun, ini repot ya Pak. Apalagi yang merokok, kurang 5 menit azan subuh, mau makan dulu nggak kebagian kopi, mau ngopi dulu nggak sempat merokok. Akhirnya dia mikir antara makan nasi, merokok dan ngopi. Nah milih mana itu Pak? Karena dia cerdas, 5 menit nih gaspol nih, bahaya nih, dulu mana nih? Akhirnya dia makan nasi sambil merokok. Bayang makan nasi sambil merokok, satu suap ininya, satu hisepan, kopinya satu gelemikan. Nah, salah buatan antara makan nasi dan rokok, rokoknya kemakan sekalian. Nah, ini hati-hati, makanya alarm lah, pasang alarm. Ini jangan seru Pak, sampai puasa baru berapa ya? 8, 9 kecil ini, pasti baru nggak ada yang kesiangan. Tapi nanti bapak itu ketika minggu 2, 3, subhanallah, Pak, fisik udah mulai apa tahu, ngantuk begadang luar biasa, makanya atur waktu istirahat juga Pak. Jadi yang disebut kebun gaspol itu juga ukur standar kemampuan fisik kita. Jangan mentang-mentang ini dia baca Quran terus saja, nggak tidur. Nanti kasihan bapak subuhnya kesiangan, kerja di Bank BNI, kerja di kantor, nanti kesiangan diomelin sama atasan. Ya nggak gitu juga. Jadi diatur istirahat kita, insya Allah. Kemudian yang kelima, dengan puasa dan takwa dimudahkan hidup kita. Allah mudahkan urusan kita jika kita mau puasa dan takwa. Nah ini dalilnya sederhana. Yang ayat Bapak hafal adalah mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti dikasih solusi yang terbaik. Amin. Kunci nih Pak, kasih tahu anak-anak Bapak. Kalau Bapak sudah hebat semua. Bapak dari S1, misalnya Bapak dari SD sampai sarjana, Bapak kerja kayak gini dapat gajian yang jelas. Bagaimana nasib anak-anak Bapak? Apakah anak Bapak bisa kayak Bapak? Saya yakin nggak bisa. Anak sekarang ini nggak bisa dipaksa. Karenanya tapi minimal Bapak ngajarinya apa? Udah nyekolahin. Pokoknya tugas Bapak, kamu ngaji, kamu mondok pesantren, kamu kuliah, masalah kerjaan terserah kamu. Tapi Bapak akidahnya dirubah. Bukan terserah kamu kerjaan. Soal kerjaan nanti sudah urusan Allah. Betul Pak? Soal rezeki anak kita, anak Bapak 5. Rezeki anak pertama ini, nanti kuliahnya ini kadang tidak sebanding. Bapak anak yang pertama kuliah di agama, bukan jadi ustaz, malah kerja di Pemda. Anak kedua sarjana ekonomi, malah jadi ustaz. Ribet. Anak yang ketiga sarjana hukum, bukan jadi pengacara, malah pagi ngambil komputer, sorenya masuk di hukum. Nah ini ribet nih urusannya, karena paginya ngambil komputer kan sore di hukum. Nah, jadi anak Bapak ini tugas kita ini adalah mendidik anak, nyekolahin anak, sudah ngasih nama yang bagus, pendidikan yang bagus, kesehatan yang bagus, kasih ilmu agama yang bagus, dia suruh ngaji juga, selesai tugas Bapak. Masalah dia mau kerja di Bank BNI, mau kerja di bank apa, atau di luar sana, atau swasta, atau PNS, itu terserah masa depan anak. Tugas Bapak di bulan Ramadan, Bu, karena doa kita ini dimustajab oleh Allah SWT ya. Sepakat? Fokus Pak ya. Kita sepakat bahwa doa-doa kita dari tadi tuh, saya lihat ada yang zikir dan baca Quran, doa Bapak dikabul. Amin. Aminin Pak. Pulang dari sini tadi saya nggak ngerti Bapak minta nangis tadi minta apa? Oh minta gajinya naik, minta disayang bini, minta biar bini kita nggak cerewet, minta anak biar soleh, anak kita biar nggak bandel, anak kita biar mau traweh, anak kita biar mau jumatan. Susah. Mendidik anak gak gampang Pak. Bapaknya udah soleh, ibunya solihah, anaknya. Nah ini sedangkan tantangan kita ini ada narkoba, minuman keras, pergaulan bebas Pak. Mohon maaf Bapak, fokus saja nyari duit. Kita kadang diomelin bini juga, Bapak kerjanya jangan ngasih duit doang. Bocah si anak dimanjain dulu, sedangkan anak gak pernah dididik agama. Jadi tugas Bapak mendidik akhlak. Kalau ngajarin Quran nggak bisa, undang guru ngaji ke rumah, ya.
suruh dia tajwid dan lain sebagainya, atau titipkan ke pondok pesantren. Tapi kalau bapak bisa ajar, saya bisa Ustaz, tapi anak saya ajarin nggak mau, ya udah minta tolong sama Ustadz kampung setempat, insya Allah. Jadi sebelum dia mulai S2, mulai S3, menjadi doktor, menjadi profesor, bapak dari kecil sudah menanamkan agama kepada anak-anak, ikut sholat. Anak sekarang luar biasa Pak, macam apa dia? Ini dulu nih, gara-gara HP, main game, diajar sholat nggak mau, terawih nggak mau. Nah itu tugas bapak. Tapi ini jangan dibantingin dulu Pak, ya kan? Karena bocah diajak sholat nggak mau, handphone bapak ambil, bapak banting, cukup pecah satu, rugi bapak. Nanti bocah minta lagi, bapak beli lagi, bapak marah lagi, joger, banting. Akhirnya dalam sejarah hidup bocah ini dia apalin, selama gua megang HP zaman kecil dipercayain bapak saya 7 kali. Gara-garanya nggak mau sholat, nggak mau ngaji, dan nggak mau azan ketika dengar waktu masuk azan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi karena waktu yang pas, alhamdulillah. Nanti saya kasih PR surat Al-Baqarah ayat 2 dan 5 bapak baca, karena itu untuk penguatan apa itu takwa, ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua Ali Imran 133 135. Itu PR-nya karena waktu kita dibatasi, nanti bapak bisa buka untuk menambah wawasan kita supaya kita tambah ilmu antara korelasi puasa dan takwa. Insya Allah. Mudah-mudahan gak puas, nanti kita sambung di momen kesempatan yang lain. Amin ya Rabbal. Kita tutup dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan bina ma huwa yakfi mazida. Allahumma shalli Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rasulullah salamun alaik, ya Habibullah salamun alaik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka rahmatan fi syahri Ramadan, nas'aluka maghfiratan fi syahri Ramadan, nas'aluka 'itqan minan nar fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi rizqina wa auladina wa azwajina wa liman ahsana ilaina, ya Ghaffar ighfir lana, ya Fattahu ya Razzaq urzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan nafi'a, ya wasi'al maghfirah ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi